Nextnya adalah etiologi dan risk factor. Jadi untuk etiologi dan risk factor kita bagi menjadi dua, yaitu congenital ataupun acquired. Ya, congenital paling sering adalah disebabkan oleh karena suatu PPV namanya patent pruritus vaginalis. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan gambar embriologinya ya. Sekarang kita bahas dulu yang acquired. Acquired ini kenapa sih dia bisa menyebabkan suatu hernia? Kalau misalnya kamu perhatiin ini semua yang di sini, sebagian besar itu dia merupakan suatu penyakit atau suatu aktivitas yang meningkatkan intraabdominal pressure. Nah, di mana tadi kan kita udah bahas tuh biasanya kan hernia terjadi di lokasi-lokasi yang nggak ada muscle, otot. Nah, di mana dia cuma transversalis fascia. Nah, disitulah dia bisa terjadi hernia kalau misalnya intraabdominal pressure meningkat. Ya, misalnya kalau misalnya sering konstipasi, jadi dia sering mengejan gitu. Kalau misalnya juga ini chronic cough, nah itu juga sering dia bisa terjadi inguinal hernia. Selain itu bisa karena jaringannya yang salah, jadi terjadi suatu kelemahan dari jaringannya dia sendiri. Biasanya sih karena ada suatu abnormalitas dari jaringan tipe kolagennya. Itu kolagen 1 dan 3 biasanya terjadi abnormalitas rasionya sehingga dia lebih lemah, sehingga dia akan terjadi inguinal hernia gitu ya. Nah, ini kita bahas tempat patofisiologinya. Ada suatu tempat yang dinamakan myoperitoneal orifice of Russell. Ini yang tadi udah aku bilang, di mana di sini tuh cuma di cover oleh transversalis fascia aja dan juga ligamen. Jadi dia nggak ada striated muscle di sana. Nah, inilah tempat di mana terjadi Dr. Fruitschild ini menghipotesiskan bahwa disinilah terjadinya hernia, justru karena di sini nggak ada struktur yaitu otot yang memberikan suatu kekuatan. Karena kalau fascia itu dia nggak memberikan suatu tensile strength namanya. Nah, ini yang di sini adalah patent pruritus vaginalis. Di mana di sini kita bisa lihat gambar ini ya, embriologi. Nah, embriologi itu sebenarnya kayak gini, singkatnya bahwa testis itu memiliki suatu jalan turun. Kamu bisa lihat dari sini di bawah ini ya. Dia akan dari abdomen dia akan turun menuju ke tempat yang seharusnya ya di skrotum. Nah, dia akan jalan melalui suatu tali atau suatu struktur yang namanya pruritus vaginalis. Nah, pada yang newborn atau pada anak-anak yang nggak memiliki abnormalitas, maka dia pruritus vaginalisnya ini akan menghilang, akan diserap kembali gitu, akan menghilang dia. Jadi sehingga jalannya itu akan hilang. Nah, sedangkan pada pasien-pasien dengan patent pruritus vaginalisnya ini nggak hilang, makanya terjadilah suatu jalan di mana bekas jalannya testis. Nah, tapi nanti dia akan terjadi indirect inguinal hernia karena ususnya juga nanti bisa lewat jalan itu gitu. Oke, untuk sign and symptom. Jadi untuk sign and symptom dari inguinal hernia biasanya sih kita bagi menjadi dua ya. Paling gede itu adalah asimptomatik dan simptomatik. Biasanya kebanyakan orang adalah datang cuma dengan perasaan nggak enak misalnya, atau swellingnya masih minor, masih kecil. Nah, biasanya kalau udah simptomatik, paling banyak pasien akan mengeluhkan adanya suatu masa di selangkangan gitu. Biasanya pasien kalau misalnya sudah agak lama gitu, misalnya sudah punya hernia sudah agak lama, biasanya dia akan bisa bilang gitu, oh ya ini biasanya bisa masuk kembali kok dok, saya biasanya habis kalau tiduran masuk kembali, tapi kok sekarang udah nggak bisa masuk lagi ya gitu, terus makin sakit gitu. Nah, itu biasanya. Lalu bisa juga pasien datang tuh dengan gejala apa, nyeri ataupun misalnya discomfort. Biasanya sih ya rasa gimana ya, nggak enak aja gitu, pasien merasa ada suatu yang menekan di sana. Nah, kalau misalnya sudah makin gede, dia bisa menyebabkan suatu parestesia. Kenapa? Karena hernianya itu bisa kompres ke nervus-nervus yang tadi kita udah bahas tuh yang ada di sekitar sana ya. Nah, selanjutnya bisa terjadi gastrointestinal symptom tentunya karena yang hernia adalah kan isinya kontennya adalah usus kan. Jadi bisa terjadi simptom-simptom seperti ini.
nausea, vomiting, konstipasi, dan juga kadang terjadi urinary symptom ya. Oke, selanjutnya seperti biasa kalau kita mau mendiagnosis sesuatu, maka kita harus mulai dari anamnesis dulu. Anamnesis lalu baru kita melakukan pemeriksaan fisik, lalu kita melakukan pemeriksaan penunjang yang tepat. Nah, ini pasti kalian udah tahu sih kayak gini ya. Yang tadi udah aku sebutkan juga sign and symptom-nya. Nanti yang perlu kalian perhatikan adalah pada saat kalian anamnesis, kalian harus cari tahu faktor risiko dari pasien ini. Misalnya, Pak, Bu, pernah ada riwayat dioperasi nggak? Oh iya dok, saya kemarin dioperasi ini dipotong perutnya gitu, sekitar misalnya 1 bulan yang lalu gitu. Nah, di saat itu kamu bisa curiga, mungkin nggak pasien ini incisional hernia ya gitu. Nah, kalau misalnya juga kamu bisa cari other diseases. Jadi misalnya yang tadi aku udah bilang, misalnya dia ada emang udah ada connective tissue disorder dari kecil atau gimana gitu ya. Ataupun juga kamu harus identifikasi risk factor-nya. Misalnya Bapak kerjanya sebagai apa, Pak? Gitu. Oh, saya kerjanya atlet binaragawan. Nah, gitu. Kamu kan bisa mensuspek ya dari situ ya. Nah, yang penting lagi sebagai dokter-dokter di IGD, sebagai GP, kita harus tahu Bang, kapan sih inguinal hernia ini berbahaya. Nah, ini kamu kalau misalnya dapat inguinal hernia, suspek inguinal hernia nih, terus pasiennya konstipasi, atau misalnya yang tadi aku bilang pasiennya sakit banget 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 gitu. Nah, ini berarti kamu udah harus curiga, ini pasien ada inkarserata atau strangulata nggak ya? Nah, gitu. Selanjutnya, lanjut ke physical examination. Tentunya kamu harus lihat dulu keadaan umum pasien ya, sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Gitu. Tentu juga tanda-tanda vital. Lalu kamu lakukan suatu pemeriksaan yang general, lalu kamu lakukan yang lokal. Nah, lokal ini apa? Kamu harus lakukan pemeriksaan hernia itu jangan pernah lupa ya. Pemeriksaan hernia itu dilakukan dengan 2 posisi. Pertama, pasiennya berdiri, kedua, pasiennya tiduran. Ya, yang kamu cari adalah di bagian inguinal atau selangkangan, apakah ada suatu asimetri, apakah ada suatu massa, atau tonjolan. Nah, kenapa kita lakukan di 2 posisi ini, berdiri dan juga tiduran? Karena biasanya pada saat tiduran, hernianya itu bisa hilang, bisa masuk kembali, karena intraabdominal pressure-nya akan turun. Sedangkan kalau pada saat pasien berdiri, maka kan dengan gravitasi dan juga intraabdominal pressure yang meningkat, maka dia biasanya lebih muncul atau lebih kelihatan hernianya. Nah, pada saat pasien tiduran, kita juga bisa minta pasien untuk batuk atau di falsafo maneuver, ya. Itu untuk menonjolkan nih hernianya untuk kita lihat jelas. Nah, lalu kita punya special test Einstein. Ini ada 5. Tapi yang biasanya dilakukan pada orang dewasa 3 ini nih, yang ring occlusion test, finger fit test, sama Zeeman test. Kalau transillumination test sama Silverstein itu biasanya dilakukan pada anak-anak atau misalnya pada congenital hernia, ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini ada nih ring occlusion test, Zeeman test, finger invagination test. Gimana sih caranya kita lakukan? Yang pertama adalah ring occlusion test. Ring occlusion test ini aku nggak dapat gambarnya yang lebih bagus, tapi seharusnya kita pakai ibu jari ya. Ibu jari. Lalu kan, oh ya penting kalian tahu bahwa inguinal ligamen itu jalannya dari mana ke mana. Dia dari iliac spine, crista iliaca ke pubic tubercle. Jadi kamu akan palpasi sekitar 2 jari atau 2 cm di atas dari garis itu, ya. Nah, lalu kamu lakukan suatu oklusi atau kamu tutup internal ringnya. Nah, lalu kamu minta pasiennya falsafa atau batuk. Apa sih yang kita mau lihat? Nah, kita mau lihat kalau misalnya dia indirect atau lateral, berarti kan dia harusnya lewat di internal ring nih. Kita lagi block nih openingnya. Nah, kalau misalnya suruh batuk, tapi nggak ada bulge, maka dia indirect. Kalau misalnya dia medial, berarti dia direct. Ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya Zeeman itu three finger nama lainnya ya. Kita pakai jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Kita tutup masing-masing adalah deep ringnya, superficial ringnya, lalu ke femoral ring. Sama, minta pasien batuk. Nanti kita rasa impulsnya ada di mana, di jari yang telunjuk, jari tengah, atau jari manis. Ya,
sesuai dengan tempatnya yang kita tutup. Itulah interpretasi dari tesnya. Ya. Selanjutnya kita lakukan finger invigination. Finger invigination test ini bisa kita lakukan dengan telunjuk ataupun dengan linking, ya. Jadi pada cowok biasanya kita lakukan bahwa kita susuri dari skrotum. Dari skrotum kita masukkan jari, lalu kita susur ke dalam. Lalu minta pasien batuk. Nah, kalau misalnya dia indirect, maka impulsnya akan kita rasakan di ujung jari. Sedangkan kalau misalnya dia batuk, lalu kita rasakan impulsnya di buku jari, di ruas jari, maka dia merupakan suatu direct inguinal hernia. Oke, selanjutnya ada namanya transillumination test. Ini biasanya kita lakukan pada anak-anak mostly. Kita mau lihat ini transillumination test kan bisa dilakukan di banyak tempat ya. Biasanya mungkin kalian familiarnya dengan pasien-pasien dengan hidrosefalus. Nah, konsepnya sama. Biasanya kita lakukan ini dengan cahaya di ruangan diredupkan dikit, lalu kita lakukan suatu transilluminasi namanya. Transilluminasi untuk melihat isi dari balls-nya ini. Nah, kalau misalnya isinya cairan seperti di gambar ini, kalian bisa lihat bahwa ini ada skrotumnya, ada testisnya nih, ada testis, sisanya adalah cairan. Nah, pada pasien ini disuspek adalah hidrokel, ya, isinya air. Nah, itu bisa kita lakukan. Selanjutnya yang tadi aku bilang silk glove sign itu adalah kita lakukan suatu rubbing dari bagian skrotum yang ada hernianya. Kalau misalnya dia hernia, biasanya dia terasa seperti sensasi memakai sarung tangan katun gitu. Ya. Tapi jarang dilakukan kalau di klinis. Yang paling sering dilakukan adalah 3 ini. Oke, selanjutnya apa sih pemeriksaan penunjang untuk hernia? Bisa kita lakukan USG, bisa kita lakukan CT scan ataupun MRI. Tapi yang paling sering kita lakukan adalah USG. USG ini kita lakukan hanya untuk melihat isi atau konten dari hernianya. Usus bukan sih? Itu. Nah, kita bisa lihat. Kalau CT scan dan MRI pastinya lebih bagus, namun tidak rutin kita lakukan. Karena kadang terlalu bisa sih kelihatan dengan baik, cuman kadang tidak perlu. Jadi dari USG aja udah ketahuan ini beneran hernia isinya usus. Ya. Oke, apa sih DD atau differential diagnosis dari inguinal hernia? Banyak banget. Ya, yang paling sering biasanya adalah kalau dia udah komplit indirect. Nah, ini di testicular biasanya kita banyak DD nih. Kita biasanya DD-in dengan hidrokel, dengan testicular torsion, dengan epididymitis ataupun dengan varikokel gitu ya. Bisa kita bedakan juga dari palpasi atau dari PF. Kalau misalnya varikokel biasanya dia seperti ada ulat gitu di dalam, kayak sensasi palpasinya ya. Kalau hidrokel ya dia seperti kista ciri-cirinya. Jadi dia isinya kan air. Jadi seperti yang tadi ada di foto itu tadi. Nah, oke, selanjutnya banyak juga yang lain terdapat dari ranging dari suatu yang benign sampai dari sesuatu yang malignan juga bisa. Oke. Apa sih komplikasi dari inguinal hernia? Komplikasi yang paling banyak sih strangulasi. Biasanya dari pasien-pasien hernia mungkin sekitar cuma 10% yang datang dengan strangulasi yang kita ketemu di IR gitu ya. Dia terjadi strangulasi paling banyak adalah pada femoral hernia. Femoral hernia itu memiliki risk of strangulation yang paling tinggi dibandingkan direct ataupun indirect. Nah, kapan kita bisa curiga bahwa terjadi strangulasi? Nih, kalau ada tanda-tanda ini, misalnya dia demam, kalau kita cek CBC dia ada leukositosis, ataupun misalnya ada TTV yang nggak stabil misalnya, atau hemodinamik yang nggak stabil. Lalu pada saat kamu palpasi bagian yang hernianya, dia panas ataupun misalnya udah merah atau diskolorasi. Nah, terus ada juga symptom of bowel obstruction juga bisa menyertai. Tapi biasanya dia akan sakit banget itu karena bowelnya iskemik ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu pasien seperti ini, maka kita sebagai GPDR, dokter umum di IGD, kita harus langsung mulai treatment ini sesuai dengan akut abdomen yang kemarin kita udah belajar ya. Jadi standar, kita lakukan IV access, kita lakukan resusitasi cairan jika perlu, lalu kita lakukan dekompresi NGT, kita lakukan pemasangan urin kateter, dan juga kita berikan profilaktik antibiotik. Nah,
Yang paling penting untuk teman-teman tahu ini bahwa kalau kita di IGD, jangan pernah coba-coba masukin hernia kembali atau memanipulasi kembali hernianya kalau kita udah curiga ini strangulasi.